Penangkapan tersangka teroris di Batu, Jawa Timur yang baru berusia 19 tahun pekan lalu menggugah kembali kesadaran mengenai potensi bahaya anak muda ketika terpapar paham radikal. Mengunggah narasi-narasi dukungan dan propaganda terhadap ISIS di sosial media yang mereka ikuti atau mereka miliki. Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri menyebut tersangka HOK masih berstatus pelajar. Meski begitu, ia mampu mengumpulkan bahan-bahan kimia untuk kemudian dirakit jadi bom. Uang untuk membeli bahan-bahan tersebut berasal dari uang jajan yang diberikan orang tuanya. Di Indonesia, anak muda dalam pusaran teror sudah terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriott Jakarta pada Juli 2009 bernama Dani Dwi Permana, baru berusia 17 tahun ketika melakukan aksi terornya itu. Peristiwa lainnya pada Oktober 2016, pemuda bernama Sultan Azianzah menyerang 3 polisi yang berada di pos polisi Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Saat melakukan aksi teror tersebut, yang bersangkutan baru berusia 22 tahun. Kemudian, pada 2018, Brigadir Kepala Frans ditusuk di halaman Brimob Kelapa II, Depok. Pelaku bernama Tendi Sumarno berusia 23 tahun dan masih berstatus sebagai mahasiswa ketika menjalankan aksinya. Contoh lain, pada November 2019, seorang pemuda meledakkan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Pelaku bernama Rabial Muslim Nasution dan berusia 24 tahun ketika melakukan aksinya. Publik tentu belum lupa. Pada akhir Maret 2021, seorang perempuan membawa pistol di markas besar Polri dan menyerang anggota kepolisian di sana. Perempuan itu bernama Zakia Aini. Saat itu perempuan kelahiran 1995 itu berusia sekitar 26 tahun. Beberapa contoh tersebut memperlihatkan keterlibatan anak muda, usia belasan dan di bawah 30 tahun dalam melakukan aksi teror. Laporan berjudul Memberantas Terorisme di Indonesia, Praktik, Kebijakan, dan Tantangan yang diterbitkan The Habibie Center pada 2019 menyebutkan tren perekrutan terorisme terkini secara masif menyasar mahasiswa di perguruan tinggi negeri sekuler. Tidak hanya itu, beberapa aksi teror yang terjadi, semisal serangan bom di Surabaya, menunjukkan keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam serangan terorisme. Mengutip studi Ma'arif Institute pada 2015, laporan itu menyebutkan bahwa budaya kekerasan dan radikalisme telah mengakar di kalangan pemuda di Indonesia. Survei Alfara Research Center pada 2017 mengindikasikan sekitar 23,4% mahasiswa Indonesia dan 23,3% siswa SMA cenderung mendukung jihad untuk mendirikan negara Islam. Sementara 16,8% mahasiswa Indonesia lebih memilih Islam sebagai ideologi negara daripada Pancasila. Kita harus lebih waspada dan proaktif dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan anak muda. Pendidikan dan dialog terbuka adalah kunci untuk melindungi generasi masa depan dari pengaruh radikalisme dan terorisme.